adik-adik Sunday School semuanya. Selamat Hari Tuhan dan Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang Raja Israel Utara yang bernama Yoram. Sebelum kita memulai Sunday School hari ini, yuk kita sama-sama buka dengan doa. Siap semuanya? Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami ingin bersyukur karena sekalipun kami belum bisa bertemu di gereja, tapi kami masih bisa berkumpul bersama-sama secara online untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah ya Bapa, kiranya setiap telinga yang mendengar untuk bisa menyimpan setiap perkataan firman-Mu hari ini. Ampuni kami juga ya Bapa, kalau kami masih suka nggak fokus saat mengikuti kelas Sunday School ini. Tolong kiranya Bapa memampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang lebih dewasa secara rohani, sehingga kami bisa menaikkan ibadah yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya hanya dengan meninggikan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah tentang Raja Yoram ini bisa adik-adik baca di Alkitab, di 2 Raja-Raja 1 ayat 17, 2 Raja-Raja 3 ayat 1-9, lalu di 2 Tawarik 22 ayat 1-9. Nama Yoram sendiri adalah singkatan dari Yehoram. Nama Yehoram adalah gabungan dari dua kata Ibrani, yaitu Yahweh yang berarti Tuhan, dan Ram yang artinya menaikkan atau meninggikan. Oleh karena itu, nama Yehoram berarti Tuhan adalah tinggi atau Tuhan adalah terhormat. Di 2 Raja-Raja 3 ayat 2-3 dicatat, Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Nah, apa aja sih dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat yang juga dilakukan oleh Raja Yoram? Nah, yang pertama itu Yerobeam dan Yoram itu sama-sama lebih mementingkan pikiran-pikiran manusia atau pikiran-pikiran dunia daripada berpegang kepada janji-janji Allah. Dulu waktu Yerobeam menjadi raja, dia tuh mendirikan 2 patung lembu emas di Israel Utara. Tujuannya dia apa sih? Itu supaya rakyatnya dia enggak bolak-balik dari Israel Utara pergi ke Yerusalem di Yehuda Selatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dia bilang, ngapain kalian jauh-jauh pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan? Karena di Israel Utara juga ada Tuhan kok. Nih, aku bikinin patungnya, aku bikinin mesbahnya. Kalian beribadah di sini aja, nggak usah jauh-jauh ke Yehuda Selatan. Supaya rakyatnya itu putus hubungan dengan Yehuda Selatan, sehingga orang-orang Israel Utara tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Itulah dosa Yerobeam yang terlalu bersandar kepada pikiran-pikirannya sendiri, sehingga malah mengakibatkan orang-orang Israel juga ikut berdosa. Bukan cuma dia aja, tapi dia juga bawa rakyatnya semua untuk berdosa kepada Tuhan. Sekalipun Yoram telah mengalami dan melihat banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa, tapi dia tetap mengeraskan hatinya dengan bersandar kepada pikiran-pikiran dia sendiri. Tapi meskipun begitu, setiap kali Yoram mengalami kayak kesedihan, kesulitan, atau kekhawatiran, dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mencari firman Tuhan. Entah dia minta tolong kepada temannya, Raja Yehuda, si Raja Yosafat itu. Bukannya nggak boleh sih minta tolong sama teman, tapi kan yang penting pertama kali kita harus ingat adalah kita harus pray dulu, doa dulu, baca firman dulu, berdoa dulu sama Tuhan, baru kemudian kita cari minta tolong sama teman, minta tolong sama papa mama, atau ya minta tolong sama siapa deh gitu. Atau malah menyalahkan Nabi Elisa. Padahal sebenarnya dalam setiap kesusahan yang Tuhan kirimkan kepada kita, itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan mencari kebenaran firman-Nya lagi. Untuk mulai baca Bible lagi,
untuk baca-baca buku sejarah penebusan lagi, untuk mulai lebih banyak berdoa lagi. Pada zaman Raja Yoram, rakyat Israel Utara hidup menderita akibat kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Pernah sampai terjadi istri para nabi harus menjual anak-anaknya menjadi budak karena sudah tidak bisa lagi bayar hutang setelah suaminya meninggal. Akan tetapi tidak ada catatan apapun mengenai Yoram yang berusaha menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan dan kemiskinan ini. Tuhan banyak sekali menolong Yoram melalui mukjizat-mukjizat yang diberikannya melalui Nabi Elisa. Tapi Yoram hanya mengejar cara-cara dunia sampai akhir. Yoram mati dibunuh oleh Yehu sesuai dengan nubuat Nabi Elia kepada Raja Ahab. Mari kita sama-sama meminta dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Bapa kita supaya kita semua selalu bisa melihat mukjizat-mukjizat kecil dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan juga supaya kita bisa mendengar suara dan firman-Nya setiap saat sehingga kita bisa bertobat setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas semua firman-Mu yang Kau perdengarkan pada kami hari ini. Terima kasih Bapa atas setiap hal yang sudah Kau berikan pada kami melalui keluarga, teman, maupun gereja kami ini ya Bapa. Mampukanlah kami untuk bisa bersyukur atas semua kesempatan untuk bertobat yang Kau berikan melalui firman-Mu. Biarlah kami bisa menggunakan kesempatan-kesempatan itu dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah ya Bapa supaya ibadah kami ini bisa menyenangkan-Mu. Kiranya hanya dengan meninggikan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeah.